Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhalmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Amma ba'd, yang saya hormati, saya muliakan Kiai Khalil Nafis. Mudah-mudahan Allah panjangkan usianya dalam takwa kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, jamaah masjid yang dimuliakan Allah, juga para pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada. Tadi kita dengarkan potongan ya dari tausiah salah seorang sahabat saya yang sudah mendahului kita semua, yaitu Syekh Ali Jabir. Ya, beliau katakan tadi, sebaik-baik orang adalah man tala umrahu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang itu orang yang umurnya panjang, tapi juga amalnya adalah saleh. Ya. Lalu beliau katakan tadi dengan surat Al-Asr, innal insana lafi khusr. Lalu beliau katakan lafi khusr, lam di situ adalah taukid, penguat. Benar-benar rugi kalau enggak dimanfaatkan untuk amanu amilus solihat tawasau bil haq tawasau bis sabr. Bahkan inna di situ juga ada tuh taukid itu ya. Sesungguhnya benar-benar manusia itu rugi betul-betul ya. Nah, mudah-mudahan kita yang ngaji di sini enggak rugi. Amin. Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat, anak-anakku sekalian, kajian kita bicara tentang rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada satu ayat yang dibaca oleh qari ya, surah Al-An'am ya, ayat ke-59. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa indahu mafatih al-ghaib la ya'lamuha illahu. Sesungguhnya di sisi Allah lah, atau hanya di sisi Allah lah, itu ada mafatih al-ghaib. Kunci-kunci daripada hal yang gaib. Itu semua ada di sisi Allah. La ya'lamuha illahu. Gak ada satu orang pun yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah juga yang tahu apa yang di daratan, apa yang di lautan. Semua Allah yang Maha mengetahuinya, ya. Bahkan dikatakan tadi, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Ini subhanallah, masya Allah. Ngeri saya kalau tiap orang baca ayat ini, bulu roma saya berdiri. Kata Allah, wa ma tasqutu min waraqatin. Enggak ada satu helai daun yang jatuh illa ya'lamuha, kecuali Allah mengetahuinya. Ya. Kemudian wala habbatin fi dhulumatil ard. Tidak ada satu butir biji fi dhulumatil ard yang ada di dalam tanah, wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Baik dia dalam keadaan kering ataupun basah, biji itu di dalam tanah kecuali sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, ya. Itu kemahabesaran Allah, maha kuasaan Allah, keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, sekarang tadi kita membaca tentang kemahakuasaan Allah yang luar biasa, begitu luasnya. Lalu apa hubungannya dengan takdir? Ya, para ulama menyatakan rukun iman yang keenam itu adalah qada, beriman kepada qada dan qadar. Apa itu qada? Apa itu qadar? Apa bedanya? Ya, sebagian ulama menyatakan qada itu bermakna keputusan. Maka kalau orang memutuskan disebut qadhi, hakim. Kenapa? Karena hakim itu yang memutuskan, gitu ya. Nah, lalu qadar itu apa? Qadar itu adalah ketetapan atau ketentuan, ya. Apa bedanya? Kalau keputusan bisa berubah, betul. Orang dikasih keputusan sama hakim sekarang, terus dia melakukan apa? Banding, ya kan? Naik lagi. Setelah banding nanti di Mahkamah Agung masih ada kesempatan. Tapi kalau ketetapan itu sudah inkrah. Artinya sudah tetap berkeputusan hukum, tetap nggak bisa diganggu gugat. Nah, begitupun Allah Subhanahu wa taala, ada qada, ada qadarnya, ya. Qadanya gimana, Bib? Qadanya disebutkan ya di dalam hadis, dikatakan yang pertama Allah ciptakan di antara makhluk itu adalah qalam.
pena. Ketika dia diciptakan, dia sujud sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu terus dia bertanya kepada Allah, apa yang engkau perintahkan kepada saya, wahai Tuhanku? Kata Allah, catat semua keputusanku dari sejak awal penciptaan sampai akhirat nanti. Maka dicatat sama dia, dan semua urusan kita ini sebelum kita diciptakan 50.000 tahun lamanya sebelum kita diciptakan sudah dicatat di sana. Di Lauhul Mahfud. Itu namanya qada apa qadar? Qada, ya keputusan. Loh, kenapa qada? Kenapa bukan qadar? Karena kalau qadar itu sudah nggak bisa berubah. Kalau qada bisa berubah. Loh, bagaimana berubahnya? Di dalam hadis sahih dikatakan birrul walidain yazidul umri. Kata baginda Rasul SAW, orang yang suka berbuat baik sama kedua orang tuanya itu akan bertambah umurnya. Berarti umur bisa berubah, yaitu bertambah. Kalau dia berarti jahat sama orang tuanya mungkin umurnya juga berkurang gitu kan. Nah, jadi masih bisa berubah, ya. Di dalam hadis yang lain, itu tadi perbuatan baik. Ya Bu, perbuatan apa Bu? Baik, yaitu birrul walidain, berbuat baik sama kedua orang tua. Perbuatan buruk, itu juga merusak. Ya, kata baginda Rasulullah SAW, ya, al-kadhibu yanqusu al-mal. Perbuatan dusta, nipu, tahu nipu Pak? Ya, kita lagi bisnis nipu. Itu ngurangin harta, kata baginda Rasulullah SAW. Berarti hartanya berkurang. Ya, dalam hadis lain dikatakan bahwa al-qada, ya qada itu bisa berubah dengan doa. Nah, dari semua itu menunjukkan kalau dia sudah berubah, maka itu disebut qadar. Artinya sudah terrealisasi. Tapi selama itu belum berubah, masih dicatat di Lauhul Mahfud, namanya qada. Nah, mudah-mudahan dengan itu semua kita memperbanyak doa, amal-amal yang soleh, jauhi maksiat. Supaya apa? Supaya nanti mudah-mudahan rezeki kita banyak, umur kita panjang, kemudian juga harta kita dan sebagainya berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.